Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, YouTube channel Wedang Jahe. Kali ini saya akan membahas tentang sedekah dan keutamaannya. Dalam Islam, salah satu cara untuk mendapatkan berkah dari Allah bukan hanya melalui ibadah, tetapi bisa juga didapatkan dengan berbagi atau yang sering disebut dengan sedekah. Setiap umat Islam dianjurkan untuk bersedekah dan menolong sesama. Selain dapat meringankan beban sesama, sedekah juga mendatangkan pahala dan kebaikan. Anjuran untuk bersedekah juga datang dari Nabi Muhammad, melalui hadis yang diriwayatkannya. Apa saja hadis tentang sedekah dan apa saja keutamaannya? Simak berikut ini. Hukum sedekah menurut Islam. Sedekah menurut Islam adalah sunnah, yakni akan mendapatkan pahala jika dikerjakan, namun tidak akan mendapat dosa apabila tidak dilakukan. Namun, jika kita memiliki kelapangan rezeki, tidak ada salahnya menyisihkan rezeki yang kita punya, untuk diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dalil tentang sedekah dalam Al-Quran. Hal-hal tentang sedekah ternyata telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan hanya menganjurkan kita untuk bersedekah, namun dalam dalil tersebut juga tertulis ganjaran yang akan kita dapatkan jika rajin bersedekah. Berikut ini beberapa dalil tentang sedekah yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Anjuran untuk sedekah juga terdapat dari hadis yang diriwayatkan Rasulullah. Bukan hanya itu, Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan sedekah melalui hadis-hadis berikut ini. 1. Sedekah tidak akan membuat miskin. Sedekah berarti memberikan sebagian harta yang kita punya, untuk mereka yang membutuhkan. Banyak yang masih berpikiran, bahwa jika kita membagi-bagikan harta untuk sedekah, maka harta yang kita miliki akan habis. Padahal sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sedekah membuka pintu rezeki. Selain tidak akan mengurangi harta, dengan rutin bersedekah, Allah menjanjikan akan terbukanya pintu-pintu rezeki. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah berikut ini. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya, sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah berikanlah kehancuran kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakil. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang suka bersedekah. Allah pun menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang gemar bersedekah. Pahala yang berlipat ganda ini tercantum dalam dalil dan hadis berikut ini. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri, yang baik atau halal dan memang Allah tidak menerima, kecuali yang baik saja, maka sungguh,
Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu akan memeliharanya, untuk pemiliknya, sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya, hingga membesar seperti gunung. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, terjaga dari siksa api neraka. Bukan hanya merasakan manfaatnya di dunia, sedekah yang kita keluarkan akan menolong kita dari siksa api neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah berikut. Dari Abi bin Hatim mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka, sekalipun hanya dengan sebiji kurma." Kemudian beliau berpaling dan menyingkir, kemudian beliau bersabda lagi, "Jagalah diri kalian dari neraka." Kemudian beliau berpaling dan menyingkir 3 kali, hingga kami beranggapan, bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, sekalipun hanya dengan sebiji kurma, kalaulah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang baik." Hadis riwayat Bukhari. Kelima, menolong kita di hari kiamat. Pada hari kiamat kelak, mereka yang senang bersedekah, akan diselamatkan oleh apa yang pernah dilakukannya itu. Hal ini tercantum dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya, pada hari kiamat hingga diputuskan di antara manusia, atau ia berkata, ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abul Khair tidak pernah melewati 1 hari pun, melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kue atau bawang merah, atau seperti ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim dan Ibnu Huzaimah. Melihat keutamaan sedekah, yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis di atas, semoga menggerakkan kita untuk rutin bersedekah berapapun nilainya. Sekian dari kami. Apabila video ini bermanfaat silahkan di-share, subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.